Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, dan ada hubungannya dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah di berbagai bidang pelayanan publik, baik pemerintah pusat maupun daerah. Sambil menunggu rapat panitia kerja RUASN yang dilaksanakan pada hari Senin besok mulai tanggal 28 sampai hari Selasa 29 Agustus 2023 ini ada satu informasi terkait dengan pembahasan terkini tentang RUASN. Nah, sampai di mana tingkat pembahasannya? Di sini disampaikan bahwa RUASN ternyata masih alot, bisa bikin honorer tarik napas panjang. Ikuti terus informasinya dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini tentang aparatur sipil negara atau yang disebut dengan RUU ASN memang sudah ada kesepakatan penting terkait dengan nasib 2,3 juta tenaga honorer. Nah, tentunya ini merupakan satu kabar gembira Bapak Ibu ya, karena memang di dalam RUU ASN perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini memuat dan mengatur terkait dengan nasib 2,3 juta tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN. Suatu hal yang wajar kalau semua para honorer bersyukur karena memang sebentar lagi akan ada kepastian nasib. Pemerintah bersama dengan DPR RI sudah satu suara bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap 2,3 juta tenaga honorer non-aparatur sipil negara per 28 November 2023 tahun ini. Jadi itu sudah satu kepastian Bapak Ibu ya, bahwa memang sesuai dengan keputusan pemerintah melalui surat edaran Menpan RB yang telah diterbitkan akhir-akhir ini, poin utama penegasannya yaitu tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja terhadap seluruh tenaga honorer. Namun, begitu masuk pembahasan mengenai bagaimana caranya agar tidak akan ada PHK massal terhadap honorer, terjadi pembahasan alot. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kunir Tanjung menyebutkan ada 3 prinsip penyelesaian honorer dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Nah, ada apa terkait dengan ini Bapak Ibu? Ikuti terus informasinya. Pertama, tidak akan ada PHK massal terhadap tenaga honorer. Yang kedua, tidak akan ada penurunan pendapatan honorer dari yang sudah diterima selama ini. Yang ketiga, tidak berdampak penambahan beban keuangan negara dalam hal APBN. Nah, rupanya terjadi benturan antara prinsip pertama dan ketiga karena menyangkut kemampuan keuangan negara jika seluruh honorer diangkat menjadi ASN P3K. Lantas muncul opsi P3K per time atau paruh waktu untuk honorer bidang tertentu. Hanya saja, lanjut Doli Kurnia Tanjung selaku Ketua Komisi 2 DPR RI, masalah P3K paruh waktu ini pun masih dalam perdebatan. Nah, tentunya perdebatan yang dimaksud Bapak Ibu yaitu perdebatan perjuangan supaya ada titik terang terhadap kejelasan perubahan nasib honorer menjadi ASN P3K. Apakah nantinya P3K full time ataukah P3K per time? Ini ditegaskan bahwa masih didiskusikan. Ada P3K penuh waktu, ada P3K paruh waktu, ujar Doli, dikutip dari tayangan TVR Parlemen di YouTube berjudul Perjuangan Kesejahteraan Honorer lewat revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Di tayangan yang sama, anggota Komisi 2 DPR RI, Mardani Alisera mengatakan, konsep P3K paruh waktu masih sebatas usulan dalam rangka mengakomodir honorer yang masih banyak. Nah, tentunya ini bisa kita simpulkan bahwa pengangkatan honorer menjadi ASN P3K ini akan diklasifikasikan. Tentunya mungkin berdasarkan kualifikasi pendidikan, demikian dengan job selama ini, yang mungkin tidak dapat diangkat menjadi ASN P3K full time, tentunya
itulah nanti para honorer yang akan dikategorikan masuk pada ASN P3K per time atau paruh waktu. Dijelaskan juga bahwa jumlah total ASN saat ini terdiri dari PNS dan P3K sudah mencapai sekitar 3,9 juta orang. Jadi luar biasa, seluruh negara Republik Indonesia, instansi pemerintah pusat maupun daerah ada sebanyak 3,9 juta. Jika 2,3 juta honorer seluruhnya diangkat menjadi P3K, maka total jumlah ASN bisa tembus 6,2 juta. Jadi kondisi tersebut jelas akan membebani keuangan negara. Seperti yang dikatakan oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung selaku Ketua Komisi 2 DPR RI, demikian dengan yang disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera, juga memberi sinyal bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini masih alot. Artinya masih ada perdebatan banyak terkait dengan pembahasan RUASN ini. Yang mana pembahasan yang alot ini tujuannya untuk mengerucut pada titik terang ya harapan keputusan terkait dengan pengesahan revisi undang-undang ini, sehingga nantinya para honorer ini bisa berlega oleh karena memang semuanya bisa terlaksana dengan baik. Kemudian diharapkan bahwa para honorer wajib bersabar. Seluruh honorer yang berjumlah 2,3 juta dan para P3K perlu tahu bahwa data yang ditampilkan situs resmi DPR RI tercatat posisi RUASN saat ini tinggal satu langkah lagi untuk disahkan menjadi undang-undang. Tentunya ini pengesahannya sudah di depan mata Bapak Ibu ya, kalau tinggal satu langkah lagi. Nah, terkait dengan hal ini didukung oleh informasi yang mengatakan sebelumnya bahwa pembahasan RUASN ini itu sudah selesai. Yang belumnya adalah kesepakatan atau keputusan mini fraksi. Yang mana kesepakatan mini fraksi ini nantinya ini akan dilanjutkan pada tingkat 2 yaitu persidangan paripurna. Tentunya disitulah nanti dijadwalkan kapan ketuk palu RUASN ini. Perlu diketahui bahwa utusan atau urutan status RU dimulai dari terdaftar, pengusulan, harmonisasi, penetapan usul, pembahasan, dan terakhir keputusan atau ketuk palu pengesahan menjadi undang-undang. Nah tentunya kalau dikatakan tadi sebagaimana informasinya bahwa tinggal satu langkah lagi, berarti yang kita tunggu adalah keputusan ketuk palu pengesahan menjadi undang-undang. Posisi RUASN ini di tingkat pembahasan tidak dicantumkan pada tanggal berapa rapat paripurna DPR RI dalam hal pengesahan RUASN menjadi undang-undang akan dilakukan. Namun meski tinggal satu tahapan, ternyata masih alot dan belum ada gambaran kapan RUASN akan disahkan. Tapi kita berpatokan pada jadwal yang telah disusun Bapak Ibu bahwa mulai besok Senin 28 sampai 29 Agustus 2023 ini adalah pembahasan RUASN yang sebagaimana menjadi harapan para honorer seluruh Indonesia. Dengan kata lain juga bahwa sudah 7 kali RUASN masuk daftar program legislasi nasional sebagai usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Mudah-mudahan pada tahap ketiga ini, di ketujuh kalinya pembahasan RUASN yang telah masuk prolegnas ini dapat pengesahan yang dapat menggembirakan seluruh Bapak Ibu honorer. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.